Kenapa ya ketika dolar naik, hidup masyarakat Indonesia langsung terasa makin berat? Harga barang pada naik, biaya produksi makin naik, UMKM kesulitan, bahkan masyarakat kecil jadi yang paling terdampak. Bahkan pada Mei 2026, rupiah sempat menyentuh hampir 17.745 per dolar Amerika Serikat, menjadi salah satu titik terlemah sepanjang sejarah Indonesia. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah sistem ekonomi yang kita gunakan sekarang terlalu bergantung pada dolar dan suku bunga? Dan adakah sistem ekonomi yang lebih stabil, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sistem ekonomi moneter Islam dapat menjadi solusi alternatif untuk mencapai Sustainable Development Goals, terutama di tengah krisis dan kenaikan dolar saat ini. Belakangan ini, dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, hingga kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang membuat dolar semakin menguat. Akibatnya, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan. Bahkan sepanjang tahun 2026, tercatat rupiah melemah sekitar 6% terhadap dolar Amerika Serikat. Ketika dolar naik, Indonesia terkena dampak besar karena masih bergantung pada impor, mulai dari bahan baku, energi, hingga kebutuhan industri lainnya. Dampaknya langsung terasa di masyarakat, harga barang naik, biaya hidup makin meningkat, bahkan daya beli masyarakatnya menjadi menurun. Nah, untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia bahkan menaikkan tingkat suku bunga menjadi 5,25%. Tapi masalahnya, ketika suku bunga naik, biaya pinjaman usaha otomatis akan lebih mahal. UMKM makin sulit berkembang, investasi melambat, bahkan pertumbuhan ekonomi pun ikut tertahan. Padahal tujuan pembangunan dunia melalui SDGs bukan cuma ngejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Nah, dari kondisi tadi muncul beberapa pertanyaan penting. Bagaimana menjaga stabilitas ekonomi di tengah kenaikan dolar dan inflasi global? Bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperlebar kesenjangan? Dan apakah kebijakan moneter Islam dapat menjadi solusi yang lebih stabil dan mendukung SDGs? Berbeda dengan sistem konvensional, kebijakan moneter Islam tidak menggunakan bunga atau riba sebagai instrumen utama. Sebagai gantinya, digunakan mekanisme seperti bagi hasil atau profit loss sharing. Jadi, hubungan antara nasabah dan bank bukan sebagai kreditur dan debitur, tetapi lebih seperti mitra usaha. Hal ini membuat resiko dan keuntungan dibagi secara lebih adil. Dalam artikel dijelaskan bahwa ekonomi Islam lebih terhubung dengan sektoril dan menghindari praktik spekulatif, yang artinya uang itu benar-benar digunakan untuk aktivitas ekonomi, contohnya produksi, perdagangan, dan pengembangan usaha. Salah satu kekuatan sistem moneter Islam yaitu fokusnya terhadap sektoril. Jadi pembiayaan syariah itu diarahkan untuk mendukung aktivitas produktif, terutama UMKM. Nah, ini penting banget nih teman-teman, karena UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia. Pembiayaan syariah terbukti meningkatkan omset, laba, dan penyerapan tenaga kerja UMKM. Artinya, sistem moneter Islam ini tidak hanya berbicara tentang teori saja, tetapi juga punya dampak nyata untuk masyarakat. Dalam konteks inflasi, sistem syariah juga dianggap lebih stabil karena berbasis sektoril dan tidak terlalu spekulatif. Yang membuat sistem moneter unik itu adalah kebijakannya itu tidak berdiri sendiri teman-teman, tetapi juga terintegrasi dengan instrumen sosial seperti contohnya ada zakat dan wakaf. Nah, yang pertama itu ada zakat, yang mana zakat ini itu membantu redistribusi kekayaan kepada masyarakat miskin, sementara wakaf itu bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembiayaan bagi usaha kecil. Ini juga sangat relevan dengan tujuan SDGs teman-teman, karena bisa menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan juga bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Di tengah kenaikan dolar saat ini, sistem moneter juga menawarkan ketahanan ekonomi yang lebih kuat, karena sistem ini itu menekankan adanya aset real, aktivitas produktif, dan juga distribusi ekonomi yang lebih merata. Jadi bukan hanya sekedar perputaran uang di sektor finansial aja. Nah, jika aset real itu kuat, maka UMKM juga akan berkembang dan distribusi kekayaan juga akan lebih merata. Nah, ekonomi negara juga akan lebih tahan untuk menghadapi gejolaknya global.
Jadi kesimpulannya, kenaikan dolar hari ini tuh bukan cuma soal nilai tukar mata uang saja teman-teman, tetapi menunjukkan bahwa ekonomi global itu masih sangat rentan terhadap krisis dan ketimpangan. Di tengah kondisi tersebut, ekonomi moneter Islam hadir sebagai alternatif yang lebih adil, lebih stabil, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan yang baik itu bukan hanya tentang ekonomi tumbuh, tetapi tentang siapa yang ikut merasakan pertumbuhan itu. Dan mungkin di tengah dunia yang semakin tidak pasti ini, kita memang membutuhkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga kita harus menjaga keadilan dan keberlanjutan.